Hari Sabat telah dipelihara pada zaman dahulu, demikian pula lah saat ini. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air." Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman Yesus. Wahyu 14 ayat 7 dan 12. Jadi, nabi itu menunjukkan hukum Allah yang telah mereka tinggalkan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Yesaya 58 ayat 12 sampai 14. Hari Sabat yang dikuduskan oleh Pencipta dengan beristirahat pada hari itu dan memberkatinya, dipelihara oleh Adam di dalam keadaannya yang tidak berdosa di Taman Eden yang kudus. Dipelihara oleh Adam yang jatuh ke dalam dosa, namun bertobat pada waktu ia diusir dari tempat kediamannya yang menyenangkan itu. Hari Sabat itu dipelihara oleh para bapa, mulai dari Habel sampai kepada Nuh yang benar, sampai kepada Abraham dan kepada Yakub. Pada waktu umat pilihan itu berada di perhambaan di Mesir, banyak yang tidak mengetahui hukum Allah, karena mereka berada di tengah-tengah penyembahan berhala yang merajalela. Tetapi pada waktu Tuhan melepaskan Israel, Ia mengumumkan hukumnya di dalam kebesarannya yang mengerikan kepada halayak ramai yang berkumpul, agar mereka mengetahui kehendaknya dan takut akan Dia dan menurutinya selamanya. Sejak waktu itu hingga sekarang, pengetahuan akan hukum Allah telah terpelihara di dunia ini, dan hari Sabat, hukum yang keempat itu, telah dipelihara. Walaupun manusia berdosa berhasil menginjak-injak hari kudus Allah, bahkan pada masa supremasi manusia berdosa, itu pun masih ada orang-orang yang setia yang tetap menghormati hukum dan hari itu di tempat-tempat yang tersembunyi. Sejak pembaharuan, pada setiap generasi ada saja orang yang mempertahankan pemeliharaan hukum itu, meskipun sering berada di tengah-tengah celaan dan penganiayaan. Kesaksian yang terus-menerus telah dibawakan mengenai kekekalan hukum Allah dan kewajiban suci atas penciptaan Sabat itu. Kebenaran-kebenaran ini sebagaimana dinyatakan dalam Wahyu 14 sehubungan dengan Injil kekal akan membedakan gereja Kristus dari dunia ini pada waktu kedatangannya. Karena sebagai akibat dari pekabaran rangkap 3 diumumkan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman Yesus. Dan pekabaran ini adalah pekabaran yang terakhir
diberikan sebelum kedatangan Tuhan. Segera sesudah pekabaran itu disiarkan, Anak Manusia dilihat oleh nabi datang dalam kemuliaan untuk menuai dunia ini. Alfa dan Omega, Jilid 8, halaman 473 dan 474.